Puji Tuhan yuk. Ayo. Aku anak sekolah minggu GPTI Pondok Haliun. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesus Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu GPTI Pondok Haliun. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Selamat adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Dan hari ini hari yang spesial, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Di sini Bu Agit dan juga Kak Fiona, Kak Lydia dan juga Kak Nadia siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik di rumah juga sudah siapkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita akan menyembah dan meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan pujikan yang terutama di dalam hidup ini, kita harus tetap menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan
meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa kepada Tuhan. Sekarang berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata. Di sini Bu Agi dan juga kakak-kakakmu akan berdoa dengan sikap yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami bersyukur Engkau sangat baik. Kami bersyukur Tuhan mengasihi kami. Tuhan menyayangi kami. Ajarkanlah kami untuk tetap mengasihi Engkau sampai kapanpun. Hari ini kami berterima kasih untuk kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu, dan yang lebih indah, kami menerima berkat firman Tuhan. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu yang ada di rumah di dalam beribadah kepada Engkau. Walaupun saat ini anak-anak-Mu tidak bisa beribadah, berkumpul bersama di rumah Tuhan, ajarkan dan berikanlah kesetiaan kepada anak-anak-Mu untuk tetap mengasihi dan tetap setia di dalam Engkau. Berkati juga anak-anak-Mu yang pada hari ini melayani di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan permohonan kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Nah, Kak Fiona, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Kak siapa? Kak Lydia. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Kak Nadia? Luar biasa. Semuanya luar biasa karena Tuhan Yesus juga luar biasa. Kita bersyukur hari ini hari yang indah, kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersama-sama, kita akan meninggikan nama Tuhan. Kita pujikan, hari ini kurasa bahagia. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati,
berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Wow, wow. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Wow, wow. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita, bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Wow, wow. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. 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 Nah, puji nama Tuhan. Kak Fiona hari ini bahagia enggak? Bahagia. Ya, Kak Lydia bahagia enggak? Bahagia. Kak Nadia bahagia. Nah, adik-adik yang ada di rumah sampai hari ini pun Bu Agit harap kalian juga tetap bahagia, ya, tetap mengasihi teman-teman kalian, tetap mengasihi saudara-saudara kalian, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Biasanya kita beribadah bersama, tetapi hari ini kita masih tetap beribadah di rumah masing-masing. Bu Agit berharap kalian juga tetap setia di dalam Tuhan, bermain, belajar, dan juga berdoa, memuji nama Tuhan, membaca Alkitab, harus tetap dilakukan, ya, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Yuk, Kak Fiona punya teman nggak di rumah? Punya. Kalau punya teman, senang nggak bermain dengan temannya? Punya sahabat nggak, Kak Lydia? Punya. Kalau sahabat berarti kita bersama-sama selalu bermain bareng-bareng, ya kan? Punya jajan dibagi sama temannya. Nah, punya mainan juga bermain bersama-sama. Adik-adik di rumah juga seperti itu kan? Nah, hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita pujikan, kau temanku, ku temanmu.
temanku kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan mendukungmu terus maju. Dan bila kau bersedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kalau punya teman, dikasih enggak? Kalau temannya bersedih, disayang enggak? Nah, yuk. Temanku kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan mendukungmu terus maju. Dan bila kau bersedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau bersedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju, seperti roti dan mentega, seperti dengan roti. Puji nama Tuhan. Nah, adik-adik, kalau punya teman itu enak loh ya. Betul nggak Kak Fiona? Iya. Tapi kalau dengan temannya harus saling mengasihi, harus saling menyayangi, nggak boleh dinakali. Nanti kalau dinakali, kalian nggak punya teman, ya. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita harus saling mengasihi. Apalagi mengasihi siapa? Kakak, adik, dan juga sahabat. Karena di dalam Yesus kita semuanya bersaudara. Kalau bersaudara, boleh nggak dinakali, Kak? Boleh nggak? Nggak boleh, ya. Nanti kalau saudaranya atau adiknya dinakali, apa yang terjadi? Wah, akan apa? Berantem. Nanti orang tua kalian di rumah jadi apa? Pusing, ya. Nah, hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan bahwa di dalam Yesus kita bersaudara. Yuk, mari Kak. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam
kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Oke, nah sekarang kita mau siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Kita minta kepada Tuhan untuk selalu memberikan hati dan telinga agar firman Tuhan terus mengubah dan terus berkarya di dalam kehidupan kita. Kita akan pujikan Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba,
Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengasihi kami, Engkau sudah menyayangi kami. Biarlah puji-pujian kami selalu indah di dalam Engkau. Kami belajar dan anak-anak-Mu terus belajar untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu, karena hanya Engkau yang layak ditinggikan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendapatkan berkat firman Tuhan. Tolonglah sucikan dan kuduskan hati kami, agar firman-Mu yang disampaikan oleh guru kami dapat kami mengerti dan kami belajar untuk melakukannya. Berkati tempat ini Tuhan, berkati guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus dan biarlah firman-Mu Tuhan yang selalu tertanam di dalam hati kami semuanya. Kami serahkan ibadah selanjutnya ke dalam nama-Mu, dan kami percaya Tuhan memberkati kami dan kami pulang dengan membawa berkat yang melimpah dari surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, shalom anak-anak. Ya, kembali lagi ketemu dengan Bu Kunti. Tadi kalian sudah muji nama Tuhan dengan Bu Agit. Nah, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, kalau dengan saudaranya nggak ada yang memisahkan kita. Tuhan mempersatukan kita, bahkan kita harus mengasihi saudara kita. Nah, judulnya saat ini juga mengasihi saudara kita. Siapa di rumah punya saudara? Punya kakak? Oh iya, ada yang punya kakak, punya adik? Iya, punya adik juga, ada yang punya adik. Nah, tak ada yang nggak punya kakak, nggak punya adik, anak tunggal. Jangan khawatir, kalian kan juga punya saudara yang lain. Nah, di sini ada kisah yang luar biasa. Ada seorang yang namanya Yusuf. Namanya Yusuf. Yusuf ini punya saudara laki-laki, mas-mas, kakak-kakak itu banyak. Nah, saudaranya itu ada 10. Nah, 10. Saudaranya ada 10, laki-laki semua. Nah, Yusuf dia sangat dicintai oleh bapaknya. Bapaknya Yusuf, bapaknya kakak-kakaknya juga Ruben, Simeon, Lewi, ya. Itu nama kakak di antara nama kakak-kakaknya. Nah, bapaknya namanya Yakub. Bapaknya namanya Yakub. Yusuf ini paling disayang sama bapaknya. Nah, karena apa? Mungkin karena dia nurut, karena dia senang. Waktu ibunya melahirkan Yusuf itu, usianya Pak Yakub sudah tua, ibunya juga sudah tua. Makanya Pak Yakub sangat mengasihi Yusuf. Suatu saat waktu setiap harinya Yusuf kakak-kakaknya pergi ke padang gurun, padang rumput. Ya,
menggembalakan domba-dombanya. Yusuf ini disuruh bapaknya antar makanan. Yusuf, antar makanan ke kakak-kakak kamu. Iya ayah. Nah, seperti kalian, kalau disuruh papa, mama, ayah ibu kalian pasti nurut. Nah, ini Yusuf juga, iya ayah. Nah, waktu ngantar makanan ke kakak-kakaknya, itu loh paling disayangi sama ayah, bapak urian. Nah, kakak-kakaknya iri. Terlebih saat Yusuf usianya kira-kira 17 tahun, bapaknya membelikan baju jubah yang sangat elok. Nah, tambah kakak-kakaknya tambah iri. Ayah Yusuf dibelikan baju yang apik, yang bagus. Kita semua enggak ya. Apa-apa Yusuf. Nah, itu kakak-kakaknya timbul iri. Nah, kakak-kakaknya timbul karena iri, timbul pikiran yang jahat. Nah, apa yang terjadi? Mereka berunding kakak-kakaknya. Nanti kalau Yusuf kesini antar makanan menghampiri kita, yuk enaknya diapa nih yuk. Nah, itu di situ ada sumur. Ayo nanti dimasukkan sumur aja, sumur kering, sumur nggak ada airnya. Nah, bener waktu Yusuf mungkin pakai jubahnya yang baru ya, yang baru dibelikan ayahnya, dia pergi ke tempat kakak-kakaknya menggembalakan domba, kambing dan domba. Nah, di sana Yusuf mungkin sambil nyanyi-nyanyi karena dia juga takut akan Tuhan, nurut sama Tuhan, sayang sama Tuhan. Nah, waktu di sana, kakak-kakaknya berdiri. Nah, itu loh, Yusuf datang. Nah, langsung Yusuf dipegang, dimasukkan ke dalam sumur. Nah, saking bencinya, kakaknya iri, timbul benci, nggak mengasihi lagi pada Yusuf karena iri itu tadi. Yusuf terlebih dikasihi oleh ayahnya. Nah, setelah dimasukkan ke dalam sumur yang kering, kakaknya mikir, ada salah satu kakaknya yang mikir. Kakaknya yang namanya Yehuda mikir, mesakne lek dimasukkan sumur, engkau tak keluarkan aja. Nah, saat mau dikeluarkan, kakak-kakaknya mikir lagi, wes dijual aja, ben tidak bisa pulang ke rumah, dijual aja ke Mesir. Nah, akhirnya ada pedagang yang lewat. Nah, apa itu? Ini Pak pedagang, ini Pak mau beli adik saya Pak. Mau beli anak ini Pak. Wah, ini adik saya Pak, beli aja Pak. Wah, adikmu kamu jual? Ya wes, adiknya elok. Wah, ganteng. Kamu jual? Iya Pak, pas beli aja. Akhirnya Yusuf dijual oleh pedagang ke Mesir. Nah, di Mesir Yusuf tinggal di rumahnya Potifar. Ini seorang perdana menteri juga, Potifar. Dia orang yang kaya. Nah, di rumahnya Potifar, Yusuf rajin juga, tetap takut akan Tuhan. Dia tetap menyembah pada Tuhan. Nah, Yusuf tetap disertai oleh Tuhan. Meskipun dibenci kakak-kakaknya, Yusuf tetap disertai oleh Tuhan. Akhirnya, waktu di rumahnya Pak Potifar, Bu Potifar jahat. Ya, Bu Potifarnya di situ jahat. Kok ada aja ya yang jahati Yusuf ya? Padahal Yusuf itu anak orang baik loh. Nah, ini dijahati Bu Potifar. Nah, akhirnya difitnah. Akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Nah, di dalam penjara, apakah Yusuf nangis? Enggak, Yusuf sedih. Tapi Yusuf tetap menyembah kepada Tuhan. Nah, dalam segala keadaan ini mengajarkan kepada kita tetap menyembah Tuhan, tetap bersyukur pada Tuhan. Maka Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa pada Yusuf, memberikan anugerah yang luar biasa pada Yusuf. Di penjara Yusuf dikasihi dengan orang-orang yang ada di penjara itu nggak dimusuhi. Nah, suatu saat karena Yusuf mampu mengartikan mimpinya dari salah satu yang temannya yang di penjara, akhirnya suatu saat Raja Fir'aun itu juga mimpi. Nah, ini karena mimpinya nggak bisa mengartikan, mimpinya aja lupa, apalagi mengartikan. Nah, Raja jadi sedih. Aku nggak bisa aku mengartikan mimpiku ini apa ya, membuat aku sedih, mimpiku membuat aku sedih. Nah, akhirnya yang itu jadi yang diartikan mimpinya tadi, temannya yang di penjara, yang sudah keluar itu juru minuman ya, seorang juru minuman, dia sudah
masuk ke kerja kembali di istana. Akhirnya juru minuman ini ngomong sama raja, "Raja, di penjara saya ada teman yang bisa mengartikan mimpi." Loh, iya toh? Namanya siapa? Namanya Yusuf. Ya wes, panggilan. Akhirnya Yusuf dipanggil. "Yusuf, kamu dipanggil raja." "Aduh, mau apa ya? Aku mau di penjara lebih lagi, Popi ya." Nah, ternyata enggak. "Tenang aja Yusuf, kamu hanya disuruh mengartikan mimpi." Sampai di istana Yusuf ditanyain, "Ada apa, Tuan Raja?" "Hei Yusuf, aku dengar kamu bisa mengartikan mimpi ya. Tapi mimpiku lupa loh Yusuf." Ya, "Oh iya, mimpinya Tuan Raja ini." Ini artinya diartikan oleh Yusuf. Yusuf karena bisa mengartikan mimpi dan mengatur segala sesuatu tentang pemerintahan itu, akhirnya Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Nah, benar yang diartikan Yusuf, mimpinya raja tadi yang diartikan Yusuf itu terjadi kelaparan di seluruh negeri. Tapi karena Yusuf sudah mengartikan mimpi, sudah siap-siap, sudah ada gandum di negeri Mesir. Nah, banyak persediaan, masih berlimpah dengan makanan gandum. Saat itu gandum ya. Nah, tapi di negeri kakaknya yang dia tinggalkan kakaknya yang sudah menjual dia ke Mesir. Nah, terjadi kelaparan. Kakak-kakaknya yang di rumah, "Yo, kita lapar, nggak ada nasi, nggak ada gandum, kita nggak panen hari ini. Berapa hari ini nggak panen?" Kita dengar kok kayaknya di Mesir ada kelimpahan, ada Perdana Menteri yang luar biasa yang bisa mengatur semuanya. Jadi di Mesir banyak makanan. Ayo kita beli ke sana saja, yuk beli ke Mesir. Akhirnya kakak-kakaknya ini beli gandum ke Mesir. Nah, yang menguasai, yang mengatur ternyata Yusuf. Nah, waktu datang ke sana mau membeli gandum, Yusuf lihat, "Loh, itulah kakak-kakakku yang sudah menjual aku." Apa yang dilakukan Yusuf? Apa dendam? Enggak. Yusuf, "Kok kamu kemarin kakak-kakak memusuhi aku, sekarang tak ganti, tak musuhi, gak tak kasih makanan." Enggak. Yusuf ganti mengasihi kakak-kakaknya. Malah Yusuf nangis ketemu lihat kakak-kakaknya. Nah, tapi waktu kakak-kakaknya datang, Yusuf sedih. Ya, dia kakak-kakaknya nggak ngenali kalau itu Yusuf. Akhirnya kakak-kakaknya diberi makanan lagi, ya, diberi gandum lagi, supaya bahkan uangnya dikembalikan, nggak suruh beli, tapi diberi gratis. Nah, ini Yusuf membalas kejahatan dengan kebaikan. Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Seperti pujian tadi, "Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita." Itu yang dilakukan Yusuf kepada kakak-kakaknya, tanpa benci sedikit pun, tanpa membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Yusuf tetap mengasihi kakak-kakaknya, saudara-saudaranya. Ini luar biasa. Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya karena Yusuf tetap disertai Tuhan. Tetap Tuhan memberi kasihnya itu kepada Yusuf, sehingga Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Makanya saudara-saudaranya juga mendapatkan makanan itu dan hidup sejahtera. Karena siapa? Karena Yusuf yang tetap mengasihi kakak-kakaknya. Setelah ketemu, Yusuf mengampuni kakak-kakaknya. Nah, itu pelajaran buat kita, tetap mengasihi saudara-saudara kita. Apalagi saudara kandung yang satu rumah dengan kita, harus tetap mengasihi. Nggak bertengkar loh ya, nggak congkrahan, nggak siwaan, nggak bolon, harus bolo-bolo. Nah, harus bersatu jadi saudara yang utuh, saling mengasihi, saling membantu, saling menolong. Itu yang dilakukan Yusuf. Yusuf mengikuti teladannya Tuhan Yesus yang juga mengasihi kita. Makanya
kita juga harus mengasihi seperti Tuhan Yesus juga sudah mengasihi kepada kita, berkorban buat kita. Kita juga harus belajar mengasihi, terlebih mengasihi saudara-saudara sekandung kita. Nah, ayat hafalannya pada hari ini 1 Yohanes 2 ayat 10. Sekali lagi, 1 Yohanes 2 ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Sekali lagi ya, 1 Yohanes 2 ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Nah, Tuhan senantiasa senang, sukacita kalau melihat anak-anaknya juga saling bersehati dengan saudara-saudaranya, saling mengasihi. Nah, hidup rukun bersama saudara-saudaranya, seperti Yusuf ini tadi. Nah, itu ya, anak-anak yang di rumah punya saudara, punya kakak, punya adik, saling mengasihi. Jangan congkrahan. Ya, kalau bermain nggak usah bertengkar, bermain bersama. Ya, nah, tugasnya hari ini untuk kelas Yohanes 1, 2, 3, kelas Matius 1, 2, 3, dan Paulus 1. Nah, ini nanti kamu menggambar. Nah, bagi anak-anak yang punya kakak, berapapun kakaknya, yang punya adik, berapapun adiknya, digambar. Nah, ini sebelum digambar, digaris dulu. Nah, digaris atasnya, bawahnya juga digaris. Nah, atasnya ditulis ayatnya. 1 Yohanes 2 ayat 10. Nah, bawahnya ditulis ayatnya. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Terus kalian gambar kamu sendiri. Nah, gambar kamu sendiri, diberi namamu siapa. Terus samping kanan atau kirinya digambar saudara-saudaramu. Kalau kamu punya adik, digambar samping kirinya. Punya kakak berapa, digambar semua. Gandengan bagus. Nah, diwarnai yang bagus ya. Ini tugasnya hari ini. Nah, ini juga ada yang perempuan. Ya. Ini yang perempuan juga ada, ini yang laki-laki. Laki perempuan sama saja. Nanti digambar. Ya, sebelum digambar digaris dulu. Ingat ya, ayatnya ditulis di atasnya. Terus bunyinya ditulis di bawahnya. Nah, seperti ini. Adiknya namanya Radit, kamu namanya siapa? Kakaknya kakak Bima. Ini ya, contohnya seperti ini. Nanti tulis nama kamu, terus nama saudara-saudaramu. Boleh lebih dari, kalau kamu punya kakak 2, digambar kakaknya 2, punya adik 2, digambar adiknya 2. Ya, dengan kamu sendiri gandengan. Ya, ini pertanda kita saling hidup rukun bersama saudara-saudara kita. Berarti kita sudah belajar seperti Tuhan Yesus yang senantiasa mengasihi. Nah, terlebih mengasihi saudara kita. Puji nama Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita semua untuk saling mengasihi. Karena Tuhan juga, namanya Tuhan sendiri aja, Tuhan itu adalah kasih. Maka kita juga harus mengasihi. Oke? Bisa ya kalian ya buat gambar yang bagus. Nanti kalau sudah selesai, difoto, kirimkan ke guru kelas kalian masing-masing. Ya, puji nama Tuhan. Bu Kunti percaya kalian akan bisa menggambar dengan bagus. Jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan. Pakai masker kalau keluar rumah. Jangan lupa. Tetap jaga kesehatan, tetap olahraga, makan makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Tuhan pasti menjagai kalian. Oke, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mau bersyukur, kita mau berdoa. Silakan anak-anak yang di rumah berdiri ya. Nah, kita berdoa. Nah, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama.
Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar beribadah kepada Tuhan. Terlebih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, berikan kekuatan kepada kami untuk melakukan firman Tuhan, mengasihi saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus senantiasa menolong kami melakukan firman Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami hari ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati.